tentunya selalu sehat. Nah anak-anak, tak terasa hari ini sudah memasuki hari Senin tanggal 3 bulan 5 2021. Nah, Bida ingin membahas mengenai muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Dan sekarang ini kita sudah memasuki tema 8, subtema 3 yaitu aturan keselamatan di perjalanan. Oke, izinkan Bu Ida untuk menyapanya terlebih dahulu. Selamat pagi semua, apa kabar? Iya, baik. Selamat pagi semua, selamat pagi semua, selamat pagi semua, apa kabar? Iya, baik. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak harus selalu berdoa. Nah, hari ini Bu Ida ingin membahas mengenai muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Yang tujuan pembelajarannya yaitu anak-anak dapat membaca teks pendek yang di dalamnya memuat aturan penggunaan huruf kapital seperti nama Tuhan dengan lafal dan intonasi yang tepat. Kemudian anak-anak pun dapat menemukan penggunaan huruf kapital seperti nama Tuhan sesuai aturan pada teks yang telah dibaca dengan benar. Nah, berikut beberapa pemakaian huruf kapital, yaitu yang pertama adalah huruf kapital dapat dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Contoh, perhatikan ke papan tulis. Nah, Lani berdoa kepada Tuhan sebelum makan. Ingat, awal kalimat menggunakan huruf besar, kemudian nama Tuhan menggunakan huruf besar. Kemudian contoh lainnya misalnya udara yang kita hirup merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu huruf T-nya itu harus besar. Kemudian huruf Y-nya huruf besar dan M-nya juga huruf besar. Jadi Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu harus menggunakan huruf besar. Ingat sekali lagi, yang menggunakan huruf besar yaitu huruf T, Y, dan M-nya. Di situ ada kata-kata Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian huruf kapital digunakan pada awal kata nama tempat. Contoh misalnya, nah perhatikan papan tulis. Keluarga Fatimah berlibur ke Danau Toba. Nah, kaknya seperti biasa harus awal kalimat huruf besar. Nah, nama tempat danau, huruf D-nya huruf besar. Begitupun T-nya huruf besar. Oke, paham sampai di sini anak-anak? Iya. Kemudian contoh lainnya misalnya Titus dan keluarga menyeberangi Selat Sunda dengan kapal. Nah, di situ yang menggunakan huruf besar apa saja? Iya, huruf T. Awal kalimat yaitu nama Titus, T-nya huruf besar. Kemudian nama tempatnya apa? Iya, Selat Sunda, berarti S-nya huruf besar, selatnya, Sundanya pun huruf S-nya huruf besar. Nah, ayo ingat kembali materi yang tentang tanda baca pada kalimat sebelumnya. Pasti anak-anak sudah ingat ya di subtema sebelumnya. Nah, yang pertama kita bahas mengenai tanda titik. Nah, salah satu pemakaian tanda titik yaitu digunakan di setiap akhir kalimat. Betul sekali. Kemudian tanda titik juga digunakan pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, misalnya perhatikan ke papan tulis. Rumah Lani, nah seperti biasa huruf besar, nama orang huruf besar gunakan, terletak di jalan. Nah, singkatan Ahmad, A-nya huruf besar, titik, Yani, Y-nya huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, itu adalah salah satu pada akhir singkatan nama orang. Jadi harus menggunakan huruf besar. Sekali lagi contohnya, misalnya ayah temanku bernama M.Nu. Nah, M titik Nu. Nah, tuh. Oke, paham nggak sampai di situ?
itu adalah pada akhir singkatan nama orang. Nah, sekarang kita bahas mengenai tanda tanya. Tanda tanya digunakan di setiap akhir kalimat tanya. Nah, kalimat tanya diawal dengan kata tanya. Ingat sekali lagi, kalimat tanya diawali dengan kata tanya. Nah, apa saja? Ada apa saja kata tanya itu? Iya. Apa? Apalagi? Kapan? Ya. Terus mengapa? Apalagi? Ya. Siapa? Kemudian ya. Di mana? Apalagi? Ya. Bagaimana? Nah, contoh misalnya, di mana Fatimah terjatuh? Perhatikan papan tulis. Di mana Fatimah, huruf besar, Fatimah terjatuh. Nah, diakhiri dengan tanda tanya. D-nya di awal huruf besar. Nama orang huruf besar. Di akhir kalimat menggunakan tanda tanya. Di mana kata tanda tanyanya? Kata tanyanya mana? Iya, di mana. Kemudian bisa lagi menggunakan kata ya. Kapan Fatimah terjatuh? Tanda tanya. Mengapa? Iya. Mengapa Fatimah bisa terjatuh? Tanda tanya. Apalagi? Iya. Apa yang harus Fatimah lakukan agar tidak terjatuh? Iya, tanda tanya. Gunakan kata siapa? Iya. Siapa yang terjatuh? Nah, tanda tanya. Dan gunakan kata bagaimana? Bagaimana caranya agar kamu tidak terjatuh? Tanda tanya. Nah, itu anak-anak tadi tentang muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, tugasnya anak-anak silakan baca di buku Bupena halaman 141, 146, 147, 150, 154 dan 156. Silakan itu dibaca. Kemudian kerjakan di buku Bupena yaitu halaman 146. Di situ ada nomor 1 sampai nomor 8. Silakan dikerjakan. Kemudian 148. Nah, kemudian 160 bagian bahasa Indonesianya saja. Yang di PS bahasa Indonesia. Nah, pasang telinganya yang di PS bahasa Indonesia yaitu anak-anak salin di halaman 151, 154 yang di buku Bupena. Kemudian sesuai perintahnya, kerjakan sesuai perintahnya. Ulangi sekali lagi yang di PS bahasa Indonesia yaitu anak-anak salin halaman 151 dan 154, kerjakan sesuai perintahnya. Kemudian anak-anak gunakan huruf tegak bersambung. Nah, itu yang di PS bahasa Indonesia. Itu aja anak-anak muatan pembelajaran untuk kali ini tentang bahasa Indonesia. Oke anak-anak, tetap jaga kesehatan, kemudian pakai masker, cuci tangan, jaga jarak. Oke nak, sampai di situ saja muatan pembelajaran bahasa Indonesia. Sampai ketemu nanti. See you tomorrow. Bye.